Tuhan. Terobosan sangat baik. Oh, Dimas Derajat. Oh, 2, 3 lawan 2. Umpan terobosan. Ada Dimas Derajat. Masih Dimas. Oh, kembali. Gagal lagi. Oh, ketika buaya. Oh, tidak. Assalamualaikum. Setelah sekian lama vakum, bertemu kembali dengan saya Ridwan Nur dengan tampilan baru, rambut yang sudah pendek. Dan ya, kali ini untuk kemunculan saya kembali, saya membahas hal yang sebelumnya tidak pernah saya bahas di channel ini, meski hal itu biasa saya bahas dan saya ulas di media sosial saya yang lain, seperti Facebook misalnya, yaitu sepak bola. Sepak bola yang akan saya bahas ini adalah pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Argentina, ya. Tapi kali ini saya tidak banyak membahas masalah teknisnya, tapi ini yang ingin saya sampaikan adalah sepak bola, terutama timnas Indonesia melawan Argentina ini dalam kaitannya dengan harga diri bangsa. Kenapa ini saya melihat begitu penting? Karena laga ini benar-benar menaikkan harga diri kita sebagai bangsa, terutama di hadapan tetangga sombong kita Malaysia, yang selama ini selalu menganggap remeh kita, menganggap kita ini bangsa yang lebih rendah dari mereka. Kenapa saya katakan Malaysia itu tetangga sombong? Karena memang mereka sebagai bangsa melihat kita itu rendah sekali. Kita dianggap sebagai tetangga miskin yang hanya bisa menjadi TKI, dipenuhi orang-orang yang berpenghasilan rendah. Itu. Mereka pikir kita di sini miskin semua. Sebagai gambaran seperti apa sebenarnya Malaysia melihat kita, silakan lihat video berikut ini. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Ya mungkin sebagian penonton saya mengatakan itu hanyalah oknum gitu ya. Tapi enggak. Cara pandang orang Malaysia secara umum melihat kita adalah seperti itu. Kita ini adalah dipandang ras Melayu dari versi yang inferior. Bodoh, miskin, dan hanya bisa menyusahkan mereka sebagai tetangga. Datang ke sana berbondong-bondong sebagai pekerja haram. Itulah yang Malaysia melihat kita, ya. Dan ini saya alami sendiri ketika pertama kali ke Malaysia, ya. Saya pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia itu kira-kira tahun 2000 kalau nggak salah, ya. Waktu itu saya dalam perjalanan pulang dari Bangkok menuju ke Medan. Tapi karena tidak ada penerbangan langsung dari Bangkok menuju ke Medan, saya transit di Penang, di Pulau Pinang, ya. Dan itu pertama kali saya bersentuhan dengan orang Malaysia secara langsung di negara mereka. Itu betul-betul meninggalkan kesan yang mendalam kepada saya, ya. Jadi waktu itu saya turun dari pesawat, kemudian ke imigrasi mereka untuk memeriksa paspor. Ya, saya biasa. Ya, karena waktu itu saya baru menghadiri acara konferensi tentang kopi yang diselenggarakan oleh FAO. Ya, saya berpakaian ya semi formal lah ya, pakai kemeja, kemudian menenteng koper, celana kain gitu ya, dan berbicara bahasa Inggris dengan petugas imigrasinya. Nah, mereka melayani saya dengan sangat sopan, sangat baik gitu. Kemudian, tapi ekspresi wajahnya langsung berubah begitu saya mengeluarkan paspor hijau dengan logo Garuda. Ya kaget. Dia lihat saya dari atas ke bawah gini. Ah, awak orang Indon ke? Katanya. Oh iya, saya dari Indonesia, saya bilang. Tapi awak tak kerja di sana kan? Iya, saya kerja di Indonesia, saya bilang gitu. Wah, kerja di Indonesia kenapa boleh naik nih, katanya. Maksudnya, kalau kerja di Indonesia kenapa mampu beli tiket pesawat gitu. Jadi seperti itulah gambaran mereka melihat kita, orang Indonesia, begitu rendah.
ya. Jadi kita tuh dianggap bangsa yang nggak mungkin mampu melakukan sesuatu yang spektakuler gitu. Membeli sesuatu yang mahal, seperti tiket pesawat itu misalnya. Dan itu umum di Malaysia itu. Biarpun kemudian setelah saya beberapa kali lagi ke sana, saya lihat ya maklum juga ya kenapa pandangan mereka seperti itu. Karena memang orang Indonesia yang merantau ke sana itu memang banyak ternyata saudara-saudara kita yang dari pelosok-pelosok, yang bahkan yang seperti mereka itu nggak kita temui di kota-kota lain di Indonesia, kota-kota besar di Indonesia. Di Jakarta misalnya ya, atau di Medan, Surabaya, atau Bali. Itu tidak ada masyarakat seperti mereka itu yang berpendidikan rendah, yang dengan skill rendah juga. Ya, itulah wajah Indonesia yang dilihat oleh Malaysia. Nah, kenapa kemudian pertandingan sepak bola Indonesia melawan Argentina ini begitu penting? Karena itu yang kita lawan juara dunia, dan kita mampu menghadirkan ke sini. Dan itu cukup mengagetkan Malaysia dan menampar wajah mereka. Terus terang ya, saya sendiri di awal kepengurusan Erick Thohir ini, saya sempat skeptis. Saya menganggap Iwan Bule masih lebih bagus daripada Erick Thohir. Karena diawali dari ya kegagalan Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia U20, ya. Dan kemudian Erick juga tidak berhasil melanjutkan pertandingan Liga 2, sehingga Liga 1 musim ini nggak ada degradasi. Ya, tapi makin ke sini, ya Erick Thohir juga makin menunjukkan ya kapasitasnya sebagai ketua PSSI, sebagai mantan presiden Inter Milan. Ya, meskipun saya tonton seperti kanal YouTube Cumio, itu yang ada Akmal Mahali di sana, ya dari Save Our Soccer, yang kemarin waktu Jordi Amat mau dinaturalisasi sangat keras gitu, menolak naturalisasi Jordi Amat gitu. Dan ya beberapa kritik mereka wajar sih gitu. Tapi kenapa harus lawan Argentina itu untuk gaya-gayaan? Ini bukan cuma soal gaya-gayaan, saya pikir. Ya boleh juga disebut gaya-gayaan, tapi memang itulah harga diri kita sebagai bangsa untuk menampar wajah Malaysia tadi saya bilang. Kita menunjukkan kepada Malaysia, kepada tetangga kita yang sombong itu, bahwa kita mampu menghadirkan kelas juara dunia ke Indonesia. Dan terbukti setelah Argentina dipastikan akan melawan timnas kita, itu FAM Malaysia itu benar-benar panik. Mungkin diserang oleh masyarakatnya sendiri ya, yang sudah didoktrin bahwa mereka itu Melayu yang lebih superior daripada kita. Tapi kok malah Indon yang berhasil menghadirkan juara dunia, sementara kita cuma lawan kepulauan gak jelas gitu kan ya, maksudnya ya Kepulauan Solomon ya kan, Papua Nugini. Mereka sangat tidak senang gitu. Dan akhirnya keluarlah pernyataan seperti ini. Saya Brazil nak lawan dengan saya masa FIFA Council member duduk semua. Saya kata saya tak nak. Bukan masa ini semua. Kalau kita nak buat perlawanan untuk menunjukkan situ, saya boleh buat. Tapi ini bukan. Nah, ini kan seperti anak kecil ya. Saya sebenarnya ditawari Brazil, tapi saya yang menolak karena nggak mau. Ya kalau kita ngomong-ngomong anak 3 tahun mungkin mereka percaya ya, tapi kalau orang-orang dewasa siapa sih yang percaya omongan seperti itu gitu kan. Ya itulah wujud ini paniknya mereka. Dan lebih dahsyatnya lagi kemudian ketika tiket itu dijual dalam 3 gelombang, tiket pertandingan Indonesia Argentina yang sangat mahal ini berjuta-juta, itu lebih mengagetkan lagi. Harga tiket yang 2,5 juta gitu, yang 4,5 juta laku dalam 12 menit untuk ini pertama dulu ya, untuk gelombang pertama yang diperuntukkan hanya bagi nasabah BRI. Dan kemudian yang ketika dibuka untuk umum di gelombang kedua lebih dahsyat lagi. 5 menit selesai, 20.000 tiket kedua. Nah, kemudian di gelombang ketiga lebih gila lagi, 3 menit habis gitu. Ya kan? Nah, di situ saya melihat banyak itu warga Malaysia yang tersentak. Loh, Indonesia ternyata mampu. Banyak orang Indonesia, puluhan ribu orang Indonesia mampu membeli tiket
yang luar biasa mahal itu, bahkan untuk ukuran mereka ya, luar biasa mahal itu, laris hanya dalam hitungan menit gitu. Itu betul-betul menaikkan harga diri kita sebagai bangsa. Saya lihat ya, karena apalagi kemudian kontras dengan tiket pertandingan antara Malaysia melawan Kepulauan Solomon yang dijual 20.000 tiket dengan harga hanya 90.000, bahkan lebih murah daripada tiket Indonesia lawan Palestina di kategori terendahnya. Itu cuma laku 5.000. Ya. Dan kemudian kita tahu juga ketika pertandingan antara Palestina melawan Indonesia yang Gelora Bung Tomo sama juga larisnya gitu. Jadi kita menunjukkan bahwa kita itu nggak semiskin yang dibayangkan Malaysia. Kita itu punya duit. Kita itu nggak miskin-miskin amat lah gitu. Ya. Karena saya ingat waktu dulu masih musim ya sebelum Facebook ya, masih ada Yahoo Messenger, ya, Yahoo Groups atau Yahoo Groups, dan kemudian ada semacam Kaskus, dan di Malaysia itu ada Topics. Oh, itu saling berbalas pantun dengan Malaysia ya, saling serang gitu. Itu banyak sekali orang Malaysia bilang, oh ya saya punya gaji berapa waktu itu katanya ya, 2.000 ringgit. 2.000 ringgit. Kalau saya ke Malaysia, kalau saya ke Indonesia itu saya bisa kawinin ibumu dengan duit segitu kan. Jadi mereka bayangkan ya, 2.000 ringgit itu kira-kira 6 juta ya. 6 juta. Atau 3.000 ringgit apa dia bilang gitu. 3.000 ringgit ya, kira-kira 10 juta gitu. Dengan itu dia pikir dia bisa membeli apapun di Indonesia. Bahkan harga diri kita. Begitulah gambaran orang Malaysia waktu itu. Nah, tapi dengan kenyataan ini, mereka kaget. Itu berubah. Ya, sampai di sini mungkin beberapa penonton channel akan bilang, ngapain sih kita peduli apa kata Malaysia, apa kata orang, yang penting kan kita seperti apa, kita nggak seperti itu. Kawan, dunia ini nggak seperti itu cara bekerjanya. Ya, semua kita orang dewasa ini menampilkan diri kita, saya sendiri tampil seperti ini, kenapa saya pakai baju seperti ini, itu untuk menunjukkan kepada orang, sekaligus pernyataan, saya ingin diperlakukan seperti itu, seperti ini. Ya. Saya ingin dihormati karena kapasitas saya seperti ini. Uang memang bukan segalanya. Tapi punya uang itu adalah wujud dari kompetensi kita. Bahwa kita itu orang yang kompeten. Kita itu orang yang mampu bekerja, kita itu orang yang mampu menghasilkan. Itu menunjukkan, dengan punya uang, kita menunjukkan bahwa diri kita itu berharga. Dan sudah menjadi naluri manusia untuk menghormati orang yang memang punya harga. Ya. Kenapa orang ingin berfoto dengan Messi? Kenapa orang ingin berfoto dengan Ronaldo? Karena dia punya sesuatu. Ya. Kita pun secara umum gitu, kita lebih bangga umpamanya kenal dengan orang yang berkompeten. Orang hanya mau berbisnis dengan orang yang kompeten. Ya karena itu juga kita lihat ya kalau banyak kontraktor-kontraktor di daerah itu, meskipun nggak mampu, kadang-kadang dia paksakan untuk kredit mobil-mobil bagus, entah itu Fortuner, Alphard gitu, untuk melobi proyek. Itu untuk apa? Supaya pemilik proyek itu melihat dia itu kompeten. Dia itu mampu. Seandainya diberikan proyek ini akan sanggup dia selesaikan karena dia punya mobil itu. Dari situ dilihat ya. Dan bangsa-bangsa lain pun ketika akan bekerja sama dengan kita, dia melihat itu. Kalau kita investasi di Indonesia, menguntungkan tidak? Oh, kalau masyarakatnya nggak punya daya beli, kita bikin produk di sini yang nggak akan laku gitu. Nah, karena itulah penting sekali orang melihat kita itu berkompeten. Kita punya uang, kita punya daya beli, dan itu menaikkan posisi tawar kita di mata dunia. Ya. Dan pertandingan lawan Argentina ini menunjukkan itu. Bahwa kita Indonesia adalah bangsa yang punya daya beli. Karena itu menarik untuk menjadi tujuan investasi satunya. Dan ujung-ujungnya ke pertumbuhan juga gitu. Nah, dalam pergaulan antar negara juga seperti itu.
ya. Karena kita dianggap sebagai negara miskin, gitu. Paspor kita itu menjadi tidak kuat. Dulu ke Malaysia, kita datang ke Malaysia, kalau dari Medan itu dulu ada boat yang ke sana menuju Pulau Penang. Orang Indonesia yang masuk ke sana harus menunjukkan, ada uang tunjuk istilahnya di Malaysia itu. Jadi uang tunjuk itu kira-kira nilainya kalau uang kita itu mungkin 1,5 juta lah ya. Zaman itu udah cukup lumayan. Jadi ditunjukkan dulu uang ke petugas imigrasi mereka untuk membuktikan bahwa kita itu masuk ke negara itu mampu untuk hidup, mampu untuk belanja, dan bukan mencari kerja gitu. Ya, untuk masuk ke negara Eropa kita tuh luar biasa susahnya. Ya, kita harus ke Jakarta, ke kedutaan besar salah satu negara Eropa yang di dalam tergabung dalam negara-negara Schengen namanya, ya. Jadi salah satu lah ya, entah itu Prancis, Italia atau siapapun negara yang bergabung dengan Schengen, sulit sekali paspor kita. Karena apa? Ya karena kita dianggap miskin. Ketika kita bekerja sama juga dengan orang luar, bekerja sama bisnis gitu, ketemu orang Singapura, orang Indonesia, mereka biasanya pilih Singapura daripada kita. Kenapa? Karena kita miskin. Dan juga di podcast 77 yang saya sangat suka gitu, yang ada Muhammad Al-Katiri, itu dikatakan juga oleh pernah dibahas oleh Samsir Alam. Ya, sebagai pemain bola, kita dari Indonesia itu kita harus beberapa kali lipat lebih daripada sepak bola negara lain. Karena apa? Karena kita dianggap negara kecil, negara yang tidak signifikan. Nah, inilah sebabnya kenapa bagi saya pertandingan sepak bola Indonesia melawan Argentina ini begitu penting, dan berita tentang ludesnya tiket dalam waktu teramat sangat singkat itu menjadi luar biasa bagi citra kita sebagai bangsa, untuk melawan stigma bahwa kita adalah bangsa yang miskin, bodoh, dan tidak punya daya beli. Makanya, dengan atau tanpa Messi, bagi saya, pertandingan ini menarik sekali. Dan kita lihat juga ya, ini yang lebih menariknya lagi. Ketika diketahui, akhirnya, Messi ternyata tidak ikut ke Indonesia. Ya, ada sih sedikit gejolak, tapi nggak sampai menimbulkan kemarahan, kemudian buang tiket rame-rame, enggak juga. Malah yang muncul kemarahan, rasa kesal ke Argentina karena mereka meremehkan Indonesia. Ya, kita lihat aja sekarang nih. Nah, seperti di reaksi atas tidak hadirnya Messi. Itu ya bukan yang marah, yang ngamuk-ngamuk atau sedih ya, selain lagu Aldi Taher itu ya, itu di luar konteks itu. Tapi kita lihat secara umum di media sosial orang menanggapinya dengan joke. Nah, seperti ini video yang cukup viral yang dari Medan ini. Di dubbing dengan logat Medan. Kalau aku nggak datang ke Indonesia, kenapa rupanya? Siapa yang marah? Banyak lah bang. Kok marah pula? Oh alah, awa aja salah di mata kalian ya. Kalian jangan mikirin kalian aja. Aku pun nggak jadi ke situ ada alasannya, bukan apa. Muak kali aku, banyak hal yang nyalain aku, entah apa-apa aja komennya. Jadi apa alasannya abang nggak bisa ke sana? Ada mantan aku di sana bang. Kampung aku di Medan bang, Tembung. Terus kenapa jadinya? Bini aku nggak setuju bang. Takut dia? Iyalah bang, takut dia bang. Soalnya mantan aku ini DM aja bang. Kalau udah sampai nanti ku jumpai kau ya, katanya gitu. Terus? Nggak ingat kau dulu, kau mau kondo sama aku terima. Udah dapat kau semuanya, kau tinggal ya aku gitu katanya. Dibaca bini aku DM-nya bang. Ngerti dia bahasanya? Awalnya nggak ngerti dia bahasanya bang. Habis itu dibuka pula Google Translate, hancur aku. Habis itu disuruhnya aku cancel ke sana. Oh. Kalian lah aku tanya kalau di posisi aku kayak mana? Atau yang mengganti ini wajah Messi dengan Tesi gitu. Jadi orang nggak begitu tidak benar-benar rasa pertandingan ini antara Indonesia dengan Messi. Indonesia melawan juara dunia. Itu sudah kemenangan kita. Ya, saya sendiri jujur, kalau saya sendiri saya nggak begitu peduli Messi mau datang apa enggak. Saya justru lebih kecewa karena Sandy Walsh cedera. Karena melihat dia begitu antusiasnya ingin membela tim nasional. 7 tahun dia menunggu untuk dinaturalisasi. Kemudian ketika
dia dipanggil untuk ke match day FIFA kali ini melawan Palestina dan Argentina. Dia paksakan latihan mandiri, semangat sekali untuk membela Indonesia. Tapi kemudian cedera di dalam latihan. Itu mengecewakan sekali ya. Saya jauh lebih kecewa Sandi tidak main daripada Messi main. Kalau hasil kita nggak usah bicara lah. Ya apapun hasilnya nanti di sini, karena toh juga secara peringkat FIFA kita jauh. Kalaupun kalah itu cuma 0,45 turun ini kita poin kita. Dan kemarin lawan Palestina kita dapat 1,77. Jadi masih apapun hasilnya kita masih untung lah. Ya, kalau seri saja kita dapat 4,5. Kalau menang 9 poin kita naik gitu. Jadi nggak ada ruginya ya secara peringkat FIFA gitu. Kalau kita apapun hasilnya melawan Argentina. Tapi keuntungan kita yang paling besar adalah harga diri kita sebagai bangsa benar-benar meningkat. Demikian dari saya. Semoga Indonesia bisa memberikan perlawanan yang baik melawan Argentina. Apapun hasilnya, jaya timnas Indonesia, merdeka.